La nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu para saudara pun rahimani wa rahimakumullah. Halaman rolikul saking fotokopian yang dikeluarkan Mas'uliyatul Abawain wal Ma'in. Kalau ini sambung gerak-gerakan penulis kitab niki Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ngaturaken hadis ingkang populer. Idza matal insanu inqata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Semongso-mongso menungso mati ateges pedhot amalane, rampung amalane, kejaba seka telung perkara. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah sing ganjarane mili terus, utawa ilmu sing dalem manfaate, utawa anak sing saleh sing tansah doa-doana maring wong tuane. Lajeng penulis maringi nasihat, fal yakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi qabla kulli syai'in. Fal hasanu indal auladi ma fa'alta wal qabihu ma tarokta. Wa inna husna sulukil muallimi wal abawaini amamal auladi afdalu tarbiyatin lahum. Fal yakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi. Ini kalimatnya si penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Maka hendaklah adanya islahuka, kamu memperbaiki, islahuka, kamu berbuat baik atau berbuat baikmu, li nafsika, untuk dirimu sendiri, ayyuhal murabbi, wahai pendidik, qabla kulli syai'in, sebelum yang lain-lainnya. Monggo becik anggonmu dandani maring awakmu dhewek, anggonmu dandani maring awakmu dhewek, wahai guru, wahai pendidik, qabla kulli syai'in, kudune wis dilakoni sedurunge saben-saben perkara. Iku paham tidak? Mulai dari dirimu sendiri. Islah itu dari kata aslaha yuslihu, islah, mendandani. Islah itu artinya mendandani. Anggonmu dandani awakmu, islah itu artinya anggonmu dandani dinafsika maring awakmu, itu sebelum melakukan dandani maring liyane, dandani bojo, dandani anak, dandani putu, dandani tetangga, dandani masyarakat,
Oh, awakmu dhisik sing amigandani niki mendhet saking ayat anfusakum. Sebelum ahlikum, tapi lebih dahulu anfusakum. Mulai dari dirimu sendiri. Niku islah. Aslaha yuslihu islah. Mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Kalimat lainnya yang sering dipakai oleh para ulama adalah ibda binafsika. Mulai dari dirimu sendiri. Sebab kartu turf istilahnya, main kartu turf seorang guru adalah dia sendiri sudah baik sebelum menjadikan orang lain baik. Mulai diri sendiri. Itu kuncinya, atau mungkin dalam istilah lain passwordnya. Mulai dari diri sendiri supaya tidak masuk dalam ancaman Allah yang tersebut dalam kalimat jarqoni. Ayatnya tulis pun la kabromatan indallahi antaqulu ma la taf'alu. Kaburo gede maktan. Apa nih sing gede? Kebencian atau murka. Maktallah, kaburo maktan. Gede kebencian indallah ana ing ngarsane Allah. Berarti gede murkane Allah. Menawa sirang wong mukmin ketika menjalankan dakwah, menjalankan syiar Islam, tapi cuma di bibir, antaqulu, kamu cuma berkata ini, berhajilah, bersedekahlah, bersolatlah, berpuasalah, tapi dia hanya di bibir. Mana tafalun, suatu kalimat-kalimat, suatu apa istilahnya, suatu ajaran-ajaran yang disampaikan tetapi dia sendiri tidak melakukannya, disebut kaburomatan, gede banget. Niki ancaman nuduhaken dosa yang gede minal kabair. Mulane penulis kitab niki memulai dengan falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murti qabla kulli syai'in. Monggo cek anggon ngandani ing awakmu dhewe wahai guru, lakonono sedurunge saben-saben urusan. Sebab fal hasanu indal aulati ma fa'alta. Sebab ini fal hasanu mongko sebabe perkara kang bagus indal aulati mungguing anak. Perkara yang bagus menurut anak-anak adalah manfaat apa yang kamu kerjakan. Yang baik untuk penilaian anak itu adalah manfaat yang kamu kerjakan, yang di depan anak-anak. Di anak ya, anak dalam arti sebagai pemuda yang betul-betul ketika terlahir dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Dalam keadaan fitrah, maka yang dia serap, yang dia dapatkan, yang namanya kebaikan adalah yang dia lihat dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan dia. Yang paling dekat dengan dia tentu saja bapak dan ibu.
semuanya menjadi barometer ukuran kebaikan menurut penilaian anak. Wal qabih ma tarokta, sebaliknya perkara sing elek mungguin anak menurut anak adalah ma tarokta, sing ora kamu lakoni, yang tidak kamu kerjakan itu berarti dianggap jelek. Makanya ayah tidak melakukan, ibu tidak melakukan, oh itu berarti sesuatu yang tidak perlu dilakukan juga. Wa inna husna sulukil muallimi wal abawaini amamal auladi afdalu tarbiyatillah. Lan setemene sebagus-bagusnya akhlake utawa perilaku suluk itu perilaku tingkah laku. Sebagus-bagus tingkah laku guru dan tingkah laku kedua orang tua di hadapan anak-anak adalah afdhalu tarbiyatin lahu, utama pendidikan bagi mereka, pendidikan yang paling utama bagi mereka, bagi anak-anak. Wa inna husna sulukil mu'allim wal abawain amamal aulad, sesungguhnya bagusnya perilaku guru, bagusnya perilaku bapak ibu di hadapan anak-anak, itulah afdhalu tarbiyatin lahu, seutama-utama pendidikan atau seutama pendidikan yang paling utama di hadapan mereka, yang biasa kita sebut dengan metode uswatun hasanatun, contoh yang baik. Itu afdhalu tarbiyatin lahu. Mulane bulan nantinya telah tinggi nampungina nih. Suami istri ketika sedang bersitegang, rudon, suami istri rudon, suatu masalah gede uji pokoknya rudon. Nek rudon gue mesti tensinya dulu, kalimat dulu. Ketika anak masuk ke wilayah rudon, berbubrus anak, maka hendaknya bapak ibu ring, set ringnya dipakem, set mandek le rudon. Tampilkan suasana yang bagus di hadapan anak, jangan sampai menampilkan suasana panas. Ini pengaruhnya besar sekali kalau sampai anak-anak melihat orang tuanya berantem mulut maupun berantem sungguhan. Nah, sekali lagi metode suatu hasanah. Untuk komentar saking penulis, tidak bisa tidak, pendidikan keluarga menjadi basic dari pendidikan formal di sekolah atau pendidikan non formal di masyarakat, menganut pada atau merujuk pada trilogi pendidikan model konon cerek Ki Hajar Dewantoro. Trilogi pendidikan 3 unsur pendidikan, artinya pelaku pendidikan, rumah tangga, keluarga. Kemudian pendidikan formal, yaitu lembaga-lembaga seperti SD, SMP dan seterusnya. Dan berikutnya adalah yang disebut pendidikan non formal masyarakat.
maka pendidikan di rumah tangga menjadi yang nomor satu. Saking pendidikan keluarga ini nanti bakal menghasilkan waladin sholihin yad'u lahu. Nah, lajeng nampak kewajibannya guru, kewajibannya wong tua pendidik, wajibul murabbi wal muallim. Itu judulnya. Wajibul murabbi wal muallim. Sing jadi wajibe guru lan pendidik lan guru. Jadi terjemah gampang ya, kewajiban pendidik dan kewajiban guru. Terutama di wilayah rumah tangga, di wilayah keluarga. Beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan pertama itu taklimut tifli an nutqa bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngajari bocah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika masih tiflun, masih tifal gue ya balita, atau masih SD atau bahkan tifal bisa saja usia belum di atas SD, tiflun. Tiflun bisa disebut bayi, masih bayi tifl. Gede sedikit. Nah, tiflun ini jadi kayak sobiyu, as-sobiyu, anak kecil. As-sobiyu, kalau tiflun biasanya bayi. Nah ini kayaknya lebih dahulu tifl daripada as-sobiyu, anak kecil. Lah nek wis tekan usia mimpi, bocah kuwi jenengane ihtilamun. Ihtilam, usia mimpi berarti sudah mulai remaja, ihtilam. Di atas remaja nanti menjadi syabun, atau syababun, pemuda. Di atas pemuda maka menjadi dewasa sempurna, kahlan. Kahlanun. Usia 30-an, 40-an itu kahlan, usia dewasa. Nek wis setengah umur, kowe wis mlebu dhuwure kahlan, seikhul, wis tua, ditengarai dengan rambutnya mulai berubah, produktivitas kerja menurun. Itu seikhul. Nanti tekan seikhul kabir, seikhul kabirun, tua banget, tua bangka. Dan jure sehun kabirun apa ya? Haromun, harom. Tua renta, tua bangka, tua renta. Haromun, pakai H. Beres itu, nah penyakit
penyakit sing ora ana tambah iki haram illal haram kullu da'in dawa illal haram. Ayo piye kalimate kullu da'in dawa. Saben penyakit ana obate apa enggak? Illal haram kecuali penyakit tua haram. Setua apapun dia, kalau masih bisa berpikir, berarti dia masih sehat akalnya, maka masih kewajiban melakukan agama. Lah, ana sebagian sendure haram, yes, ya haram, ya sekaligus ardalun, ardal. Jenengane apa? Pikun, linglung. Walaupun kadang-kadang secara usia belum tua banget, 60 tahun sampai 70 tahun, kalau kehidupan dunia ini keras dan penuh dengan masalah, ini menjadi pemicu datangnya ardal secara dini. Ardal datang secara kasih. Linglung masih 70 tahun, mesti 70 tahun. Kita kadang-kadang masih 9 tahun ya, linglung. Kesehatan namanya Alzheimer ya, apa Alzheimer? Alzheimer ya, Bu. Kehilangan memorinya bejat. Nah ini yang namanya ardal, usia yang sudah jelek. Sampai-sampai Rasulullah mengajari doanya adalah dengan a'udzubillah. Nah, a'udzubillah itu kalau saya a'udzubillah, Allahumma ini a'udzu bika min ardalil umuri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari usia linglung ardal. Itu pun awal. Ya bisa saja sendiri tawaran secara umur sepantaran. Cuma tanda-tanda ardal itu adalah kehilangan akal sehatnya. Wis bagi maling kaya bocah. Kan nah waktu kematian ya, ajal ada anak yang ada manusia yang mati masih anak dan mati, ada yang di tengah-tengah sedang bagus-bagusnya, usia sedang bagus-bagusnya mati, sampai ada yang tua dikit mati, ada yang sampai tua belum mati-mati, bahkan ada yang sampai kembali seperti anak. Nah, kembali seperti anak itu artinya usia ardal, belum mati. Senajan mesti dandang banget ini napa kesioten nggih istilah dandang matine wong tua, kayaknya kok ora soleh banget itu bocah. Dandang matine wong tua. Untuk gua mati wis tegale mati jenengan bae. Aduh. Dandang. Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, kula berlindung dumateng panjenengan saking usia ingkang ardal. Nah, ketika masih anak, masih tiflun, masih anak, maka orang tua dan juga guru sudah harus mengajari anak itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang nanti dalam rangkaiannya ini menjadi kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau diambil kalimat intinya adalah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fasihkan anak ini sejak kecil sudah bisa mengucapkan kalimat tersebut. Adapun memahamkannya wa ifhamuhu maknaha indama yakburu, wa ifhamuhu maknaha indama yakburu, la ma'buda bihaqqin illallah,
Adapun memahamkan anak terhadap makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu indama yang dulu ketika anak ini sudah besar dalam arti sudah mulai bisa menggunakan ketajaman otaknya, kecerdasan otaknya. Maka pahamkan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Terjemahan ini kali pelari itu mulai terjemahan ngangge bahasa tauhid Pak Bu, ampun ngangge bahasa P4. Bukan berarti saya istilahnya kok yang gitu memang Pancasila dan lainnya, karena memang bahasa mereka itu bahasa ketuhanan yang Maha Esa, itu bahasa umum. Maka sehingga ketika orang Islam mengucapkan la ilaha illallah diartikan dengan bahasa umum. Ini salah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Gitu. Tuhan dalam arti yang sering dipakai oleh agama-agama lain, pengertian Tuhan itu artinya Sang Pencipta. Ini sering-seringnya disebut Sang Pencipta. Maka kalau kita mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, kalimatnya adalah la robba illallah. Jadi kalimat tauhid itu pakai la ilaha illallah, bukan la robba illallah, la mulka illallah, la khaliqa illallah. Itu bukan kalimat tauhid ibadah, bukan kalimat tauhid ibadah, tapi kalimat tauhid rububiyah. Ketika mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu baru sektor atau aspek rububiyah. Itu pengakuan bahwa Allah adalah Sang Pencipta, penguasa, pengatur segalanya. Itu namanya rububiyah. Sehingga kita bersemaknya tidak ada Tuhan, tidak ada penguasa selain Allah. Itu tidak ada tidak ada pencipta selain Allah. Itulah robba illallah. Yang dalam bahasa Indonesia itu tadi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu masih umum. Kalau bahasa Islam harusnya tidak ada sesembahan. Dan maknanya dalam bahasa tauhid la ma'buda. La ma'buda, bukan la ma'budun. Walaupun boleh dibaca la ma'budun seperti la ilahun illallah, la ilahun illallah, boleh dibaca secara ilmu nahwu, tapi ilmu tauhid tidak boleh. Dalam pelajaran tauhid, pelajaran pemahaman agama, tidak boleh la ilahun illallah. Karena itu bahasa nahwu, tidak ada suatu Tuhan, tidak ada suatu sesembahan, itu la ilahun. Tapi ketika la ilaha, ini la nafiyah lil jinsi, yang meniadakan semuanya, ditiadakan, ditolak. Sehingga la ilaha artinya tidak ada satupun sesembahan, 0%, nihil, terjadi nihilitas, ketiadaan yang sempurna. Itu pakai la nafiyah lil jinsi, la ilaha, tidak ada sesembahan sama sekali. Terus illallah, kecuali Allah. Ini namanya penetapan. Kalau yang tadi namanya nafian, maka yang bagian kedua la ilaha itu namanya nafian, peniadaan. Illallah disebut musbitan, utawa musbatan. Illallah, hanya Allah saja. Penetapan adanya sesembahan hanya Allah saja.
la ma'budu bihaqqin illallah niki pengertian kalimat la ilaha illallah. Lari-lari itu kedai pun diterjemahkan atau itu dari TK. Oh, TK yang bisa terjemah. SD juga baru bisa terjemah. Kuis SD. Mulanya didikte la ilaha illallah, orang sesembahan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang disembah oleh banyak orang banyak. Sesembahan-sembahan itu banyak jumlahnya yang disembah-sembah oleh Allah. Nabi Muhammad SAW pertama kali muncul di tengah-tengah umat yang notabene umat itu menyembah banyak Tuhan, menyembah banyak sesembahan. Niku Nabi Muhammad SAW muncul di negeri Mekah, diangkat menjadi nabi dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai ayat 5. Itu pengangkatan menjadi Nabiullah, nabinya Allah. Dene diangkat dados rasul, jadi wis ditugasi menyampaikan risalah itu rasul. Rasul maksudnya marsul ya. Ini kotak-kotak lagi bahasa Arab lah, dikit-dikit. Rasul itu maksudnya marsulun, sing diutus, sing digawi, sing diparingi tugas, marsulun. Diutus menyampaikan risalah ilahiyah. Ngangge surat Al-Mudaththir ayat 1 ngantos 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa safatu wa latam tastaghfir wa rabbika fasbir. 7 ayat. Maka resmilah beliau menjadi, selain menjadi nabi juga menjadi rasulullah. Jadi kita istilahnya nabiyun itu isim fa'il bermakna majhul, sing maknane manbuun. Nah, panjenengan sing wis tau belajar bahasa Arab, oh nabiyun kuwi isim fa'il iya, tapi maknane maf'ul. Jadi manbuun sing diparingi berita, nabaun berita. Berita bukan sembarangan berita, tapi berita penting itu nabaun. Nek berita biasa jenengane khobarun, surat kabar, bukan berita biasa. Sedangkan berita penting namanya nabaun. Nah, termasuk berita agama namanya nabaun. Berita dari langit namanya nabaun. Orang yang diberi berita namanya nabiyun, dengan makna isim maf'ul manbuun, yang diberi berita. Berita dari langit namanya wahyu. Itu kampung nabi. Dari marsul ya, rasul maknanya marsul yang diberi tugas rasulan di Mekah. Dan waktu itu umat Mekah penyembah berbagai macam sesembahan. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi dan orang-orang soleh, ada yang menyembah matahari dan rembulan. 3. Ada dan banyak yang menyembah kayu serta batu-batu. Dan ada yang menyembah yang lain-lainnya, jin, setan. Nah, itu semuanya namanya al-ma'bud, yang disembah-sembah. Makanya sesembahan itu banyak betul. Sesembahan itu banyak, yang disembah-sembah oleh manusia itu banyak. Nyi Roro Kidul termasuk al-ma'bud.
yang disembah-sembah. Mbah Petruk apa Mbah Semar Sinar Gunung Lor Anak, terus Gunung Sindoro Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Merapi Mbah Petruk. Itu sesembahannya orang-orang pegunungan, Mbah Petruk, Mbah Semar. Jadi kata sesuatu yang disembah-sembah itu banyak. Makanya Islam mengajarkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Pengertiannya harus begitu. Selain Allah, kecuali hanya Allah saja. Itu didoktrinkan, ini harus didoktrinkan, dipaksakan. Ajaran yang harus dipaksakan. Hanya satu. Itu hanya satu. Ilah itu satu. Jangan sampai anak-anak kita mau menerima ilah itu satu tapi sebetulnya tiga. Harus ditolak. Artinya anak harus sudah mulai berani menolak istilah-istilah doktrin yang tidak benar. Tiga sama dengan satu. Trinitas apa istilahnya? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak menjadi satu. Karena hidup di Indonesia. Nek uripe nang negara Amerika orang anak istilah Trinitas. Di Indonesia harus mengatakan ketuhanannya satu. Trinitasnya orang Nasrani, mereka mendoktrin kepada jemaatnya untuk mengatakan tiga sama dengan satu, karena Indonesia menganut pola ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kepada anak didikan anak dengan pelajaran tempat. Bukan apa-apa pelajaran Pancasila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya apa? Tunggal, satu-satunya. Tuhan kita berapa? Satu, benar-benar satu. Iya, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu tegas kepada anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir. Supaya jelas perbedaannya dengan orang Nasrani. Orang Nasrani tiga tapi satu, atau satu sama dengan tiga. Itu dipaksakan karena harus berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Mau tidak mau memaksa begitu. Hindu sama saja. Hindu Trimurti, tiga kesatuan. Brahma, Siwa dan Wisnu. Trimurti, tiga kesatuan. Harus jadi satu karena kalau tidak mau satu harus keluar dari negara Indonesia. NKRI harga mati. Kan itu Bro? Iya, NKRI harga mati itu artinya ketuhanan yang ada dan yang berlaku di Indonesia itu adalah Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. Yang lain-lainnya yang buatan-buatan itu mestinya enggak NKRI gitu. Mestinya mereka itulah yang tidak NKRI. Kemudian dasarnya ketuhanan yang Maha Esa paksaan tiga sama dengan satu. Hindu kayaknya malah mending Buddha. Jadi istilah mengenal agama Hindu Buddha lebih dekat dengan tauhid adalah Buddha. Ketika Siddhartha terutama melakukan terobosan apa sebenarnya? Terobosan pencarian Tuhan. Istilah cara berpikirnya itu sampai ke langit. Seandainya Siddhartha Gautama mendapatkan hidayah, maka dia menjadi seorang muwahhid, orang yang mengesahkan Tuhan. Tapi karena tidak
mendapatkan hidayah, akhirnya hanya mandek di situ, akhirnya menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tuhannya orang Buddha ya Siddhartha Gautama. Satu itu Buddha. Nah, perkembangannya ya sekte-sekte, ada Taoisme, Daoisme, apa sebenarnya Tao itu bagian dari sekte-sekte Buddha. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan ya tasabuh menyerupai orang-orang non-Islam, orang yang bukan dari kalangan Islam ketika menyebut istilah-istilah agama. Sebab kenapa Pak Bu? Mereka tidak mau menggunakan istilah yang dipakai oleh Islam. Maka seharusnya kita pun tidak perlu memakai istilah-istilah mereka. Kita pakai istilah kita sendiri, istilah-istilah agama ataupun ketuhanan. Allah, kita ucapkan Allah karena ini bahasa Arab ya, bahasa Arab Allah, nggak mungkin dibaca Allah. Ini loh Pak, anak-anak diajari Allah, Allah. Tapi bolehkah Allah menjadi lah? Boleh kalau jatuh setelah kasroh, lillah, fillah itu. Tapi kalau jatuh setelah fathah atau dhamma, ya harus dibaca Allah itu. Orang Nasrani mati-matian. Ini Nasrani ini ya. Nasrani Indonesia atau Nasrani Eropa. Kalau Nasraninya orang Arab nggak bisa mengucapkan Allah. Allah pasti. Karena lisannya lisan Arab. Nggak bisa mengucapkan Allah. Allah. Nasrani yang ada di Palestina misalnya Allah itu sama saja. Dan Allah, itu lagi nyebut Gusti Allah ya. Allah yang disebutkan menjawab, bukan sedang menyebut Allah, bukan. Jangan Allah, jangan Allah mengapa? Ya ini bukan bahasa memanggil Allah. Allah itu hanya kalimat dirasa pakai sambat Allah. Tapi kalau itu dianggap sebagai lahnya Allah ya Allah. Malaikat, apa mereka mau mengatakan Jibril? Enggak mau, mereka mengatakannya Gabriel. Mengatakan Adam, enggak mau, mereka mengatakannya Adam, Hawa, Eva, Adam and Eva. Nuh, apa belum ucapan Nuh, ya kan? Noah. Noah. Nah orang Islam jenenge Noah. Ya Noah kok Islam pakai? Noah kok Islam ya? Oh ini yang itu apa kan jenenge? Ben ya Noah. Ini karena apa? Ingin modern atau ingin lebih mendunia pakai Noah? No. Daud, nggak usah orang Islam memberi nama anaknya David. Menjauh ya, Daud yang betul bukan David. David itu bahasa mereka, bahasa orang-orang Nasrani. Musa, ya sebut saja Musa, nggak usah Moses. Yusuf alaihissalam, bukan Yosef. Walaupun di tanah ada anak yang namanya Osef. Usef dari kata Yusuf, panggilnya Usef. Yusuf, Yunus, Yonas, Yunus saja. Nabi Ibrahim, ya kita baca saja Ibrahim ya. Kemarin ya kan, jangan mengatakan Abraham, itu orang Nasrani yang bilang kayak gitu.
Ibrahim, Sulaiman, Salomon. Enggak. Sulaiman, kita sebutkan dengan bahasa Quran, Sulaiman. Seterusnya Nisa, jadi Yesus ya. Tetap Nisa saja, Isa Al-Masih, Nisa. Ini cara kita ngajarin anak-anak tentang nama-nama. Yang termasuk istilah kelahiran apa? Natal. Natal itu bahasa Kristen, kalau orang Indonesia, orang Arab, orang Islam namanya Milad atau Maulud. Maulud, Milad. Milad itu Natal. Ingkang nomor kali wajibul murabbi wal muallim gharsu mahabbatillahi wal imani bihi fi qalbil waladi. Gharsu mahabbatillahi, menanamkan kecintaan kepada Allah dan menanamkan keimanan terhadap Allah fi qalbil waladi, dalam hatinya anak. Bukan kafir lagi pelajaran sing nomor loro niki, menanamkan rasa cinta kepada Allah. Bulan balik dengan rasa ini amalan yang dicintai oleh Allah. Ini amalan yang disukai oleh Allah. Kalau kamu melakukan ini akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan surga, akan mendapatkan perlindungannya. Mahabbatullah, cinta Allah. Cinta Allah nanti lama-lama akan terasa oleh anak. Kalau cinta Allah itu artinya cinta melakukan kebaikan-kebaikan. Cinta Allah sama dengan cinta dengan kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Itu jadi cinta Allah adalah menanamkan cinta kepada kebaikan-kebaikan ajaran Islam. Mencintai Allah, cinta kepada orang tua, karena ini perintah Allah. Jadi taat kepada orang tua, jangan maksiat kepada orang tua. Pelajaran ini selalu diulang-ulang setiap hari kepada anak-anak kita. Wal iman, dan menanamkan kepercayaan, menanamkan iman dalam hati anak. Di annallaha khaliquna di annallaha khaliquna wa raziquna wa muhlisuna wahdahu la syarikalah. Karena sesungguhnya Allah adalah pencipta kita, pemberi rizki kita, penolong kita, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ini diajarkan kepada anak. Karena saking rendahnya pengetahuan dan kemampuan orang tua, maka akhirnya anak ini betul-betul blank dalam masalah agama sejak kecil. Kenal agama ketika diajari oleh ustazahnya di kelas, di sekolah. Sudah dalam keadaan tertinggal atau agak terlambat. Sing nyokot anak sing nyokot, jadi sing nyokot sing mlebu banget anak sing temancep. Niku kadang-kadang dudu pengertian kita, tapi malah pengertian sing sifatnya tahayyul hurufat. Mana apa ya? TBC ya. Tatoyur, bina, dan hurufat. Tatoyur, bina, dan hurufat. Karena apa? Anak sudah sampai tahu yang kayak gitu karena orang tuanya. Yang muncul dari lisannya orang tua, yang muncul dari kelakuan orang tua,
lisannya dan amalannya itu yang bersifat TBC. Apa itu TBC? Tatoyur, bingah, dan khurafat. Khurafat biasanya gandengannya kalau tahayul dan khurafat. Tatoyur itu artinya menganggap terjadinya kesialan karena sesuatu. Itu tatoyur. Sekandung mano tatoyur. Terjadinya kesialan karena sesuatu. Para pemancing, mangkat mancing, lah kok diliwati namun udah ngerepet, cuma sosor udah balik. Masa kuliah balik kemana? Kalau belum kali balik. Itu jenis tatoyur. Tatoyur itu cara unggapan dia anak kulit, tatoyur kulit, manuk apa manisnya, manuk gagak, manuk tuhu, kulit. Itu tatoyur. Bahwa bunyi-bunyi burung itu melambangkan akan datangnya suatu musibah, suatu penyakit, suatu kesialan. Ini tatoyur. Dan akhirnya tatoyur juga meliputi berbagai keyakinan yang bukan hanya burung. Hewan-hewan liane bisa jadi penyebab kesialan. Ya memang si populer negara kita nabrak kucingnya hilang mati. Nah terus jadi cilaka kaki aku akhirnya mudun. Nah lo menangkal terjadinya kesialan maka dia harus bersedekah. Nah sedekah main gampang tiba nape duit 20.000 nang batang kucingnya, kok kan hilang batang kucingnya. Sing hilang juta tok sebenarnya. Tatoyur yang bersifat Jawa, warisan Jawa adalah dalam hal petung, menggunakan ilmu hitung. Ngitung gawe rumah yang nganggo petung. Nek ora pas karo petunge ya cilaka. Nek hitungnya rumusnya nomor apa kelas sing aduh Sri Dunyo Lungguh ya. Sri Lungguh Dunyo Loro Pati. Sri Lungguh Dunyo Loro Pati. Itu ilmu tatoyur. Kalau tidak tepat dengan itu nanti dia akan mendapatkan apa yang diidam-idamkan. Yang paling diidam-idamkan adalah Sri. Nomor 2-nya Lungguh, nomor 3-nya Dunyo. Si nomor loro dihindari, loro lan pati. Ada etungannya sendiri. Tibane orang kepet dinapa ilmu petungnya wong Jawa. Jangan sampai diwariskan kepada anak-anak. Walaupun anak ini anak yang sudah mulai gede, contoh diwariskan anak ya, anak mulai bujang saya golek bojo gitu. Bojomu kalau jadi ganti. Sobat jalan puasanya ganti gue kelebihan nih berarti baik. Ini mulai akidah-akidah yang keluar dari lama kita lihat yang Allah. Apa dengar isi dengan apa? Dengan lintang ya Pak. Nagane madhepe endi? Aduh. Ini loh. Pelajaran kejawen.
yang nggak pantas untuk dipelajari. Kalau mau dipelajari adalah agar dengan istilah mengenal kejahatan agar tidak sampai jatuh ke dalam kejahatan. Begitu. Mengenali kejahatan, mengenali kejelekan, tujuannya agar selamat dari kejelekan itu. Termasuk dalam hal menanamkan keimanan itu menanamkan ya tauhid, keimanan ya tauhid. Menghindarkan pemahaman syirik. Syirik yang paling populer di dunia anak-anak itu sekarang adalah sihir. Selamanya yang namanya sihir nggak pernah ada redanya, nggak pernah ada surutnya. Sihir zaman dahulu sampai sihir zaman sekarang. Dalam Qawaidul Arba' disebutkan di kaidah yang keempat di Qawaidul Arba', kitab Qawaidul Arba', kaidah-kaidah yang berjumlah 4. Di kaidah yang terakhir disebutkan annal muslima zamanina, anna muslima zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Kalau masalah kalimatnya itu, sesungguhnya kesyirikannya orang-orang muslim zaman kita sekarang ini lebih tebal, lebih kental dibanding kesyirikannya orang-orang zaman dahulu. Walaupun belum muda pada awalnya kesyirikan orang zaman dahulu, bayangan saya itu udah kental banget, ekstrim, kental dan istilah bukat banget lah, kental bukat, tebal sekali. Ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kesyirikannya orang-orang zaman sekarang itu lebih tebal, aghladu syirkan minal awwalin, dibandingkan umat-umat zaman dahulu. Umat zaman dahulu ya umatnya zaman Nabi Muhammad atau umat-umat zaman nabi-nabi yang terdahulu. Karena apa? Mereka melakukan syirik itu disebutkan di dalam ayat wa idza raqiba fil fulki kalimatnya berbeda. Surat Al-Ankabut ayat 5. Surat Al-Ankabut ayat 5. Dalil bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu melakukan kesyirikan itu ketika dalam keadaan lapang, omber, makmur, firrohoi, dalam keadaan lapang, omber, lagi makmur, jibar-jibur, aman, damai, sentosa, toto, titi, tentrem, berbahagia. Maka mereka banyak melakukan kesyirikan. Tapi ketika sedang dalam keadaan gawat, kritis, darurat, sangat berkaitan dengan nyawa, orang-orang dahulu langsung mentauhidkan doanya, permohonannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Contohnya yang disebutkan di ayat ini. Fa idza raqibu fil fulki ja'alullaha mukhlisina lahu-d-din. Maka apabila mereka sudah naik ke dalam perahu, berarti berlayar. Da'alullaha, mereka memohon kepada Allah, memohon keselamatan kepada Allah. Mukhlisina lahu-d-din, dengan memurnikan amalan ibadahnya untuk Allah saja. Ya udah, naik perahu. Ya kalau sama dia di Titanic karo ferry, bukan
perahu ferry lah jadi. Tapi perahu sampan, perahu dayung dan perahu layar sangat mengandalkan itu layar dan dayung. Sementara di lautan ombaknya juga cukup. Maka ketika mereka berada di dalam perahu di tengah lautan, seolah-olah nyawanya sudah di ubun-ubun gampang banget, sehingga mereka semua penumpang perahu itu memohon kepada Allah, da'allaha mukhlishina lahu-d-din, berdoa kepada Allah sepenuhnya. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun, maka setelah kami selamatkan maka setelah kami selamatkan mereka sampai ke daratan, selamat sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, sekonyong-konyong mereka kembali melakukan kesyirikan. Tadi di laut doanya ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, selamatkan kami ya Allah ya Rabbi, tidak ada penguasa, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berani sembah-sembah kecuali hanya Engkau ya Allah ya Rabbi. Seluruh ibadahku semuanya untukmu ya Allah ya Rabbi. Bersama pada yo menggereja, yo maring rumah berhala, menyatakan terima kasihnya kepada berhala. Ini rohok namanya. Kalau sedang dalam keadaan damai, mereka rajin beribadah di tempat-tempat kesyirikan. Niki umat zaman dia. Dan umat zaman sediki sing jenenge syiddah dalam keadaan sengsara, fisik dari rohok dalam keadaan sengsara maupun dalam keadaan makmur, kental banget dengan kesyirikan. Kental banget dengan kesyirikan. Lagi ulang aku berbicara yang suci. Caranya ya cara wong kene kan merduku. Jangan suki merduku. Bukan gue baru suki ben aja tersaingi tambah merduku. Karena gue duitnya wis kumpul, umah wis gede, pagere wis kuat banget, nanti dipasang strum barang pagere, urung yakin masih jatuh pager gaib maring dukun. Dalam keadaan miskin sampai kadang kaya. Ketika masih rakyat kepingin jadi pejabat, nganggo cara-cara syirik juga. Baru bisa jadi pejabat tinggi supaya tidak digeser oleh saingannya, oleh pesaingannya, maka dia menggunakan jasa para paranormal, para spiritual. Jadi dalam keadaan apapun umat zaman sekarang syirik. Silakan yang apa sih? Kesyirikan masuk ke dunia pesantren. Pesantren. Tapi ini tidak membahayakan negara. Maka tidak ada pesantren yang digusur oleh negara, walaupun mengkader orang-orang muslim. Nah iya, di pesantren diajari ilmu, diajari ilmu, bukan ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebal. Ilmu apa lagi? Ilmu pelet, mana muda. Jadi yang pintar memelet itu memang para santri yang begitu menggunakan jurus apa ya? Jurus puasa mawar, puasa ngebreng, puasa pakai geni. Tujuannya adalah agar sakti, agar bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kesyirikan sebagai simbol waliullah, kan konyol banget. Waliullah.
belum dianggap waliullah kalau belum bisa melakukan kesyirikan. Kesyirikannya dengan cara apa? Sakti ditrindes truk orang mati sakti kok geret truk nganggo rambut ini nganggo apa? Nganggo untu. Itu kesyirikan orang Jawa. Iya, zaman tes ini orang pati angker ya. Dia Mas Heri, tesnya nganggo ektanas sekolah dia. Ektanas ya, ngeri banget. Nek biji ektanasnya elek, yang malu kepala sekolah. Yang malu bukan muridnya, bukan wali santri, bukan kepala sekolah. Mulane kelas telu diusahani nganggo ritual keagamaan. Kowe kapan digawa maring kuburan. Iya. Anak-anak kelas 12 dibuatkan acara yang namanya wisata religius dan melakukan ziarah hanya spesial kelas 3 dan kelas 12 karena akan menghadapi etanas. Maka makom-makom para auliaullah laris. Semua yang datang itu orang-orang muda dan mereka melakukan ritual di depan makom-makom itu. Minta kalau tujuannya adalah agar sukses tesnya, ujiannya agar lulus semua, maka mintanya ya kira-kira berdoa kok. Jangan berdoanya kepada Allah. Iya Pak. Doanya yang bisa Allah. Ya, dumantar berwasilah dengan arwah wong sing dianggap waliullah. Abu Jahal CS sudah melakukan itu. Ma ja'alnahum kalimatnya, ma ja'alnahum wa tawajjahna ilaihim illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Illa litolabil qurbati was-safati. Dalam kaidah yang ketiga disebutkan kalau ketiga mereka Abu Jahal sak konco kancane orang-orang musyrik zaman Mekah. Mereka mengatakan, setiap kali kami datang ke berhala-berhala itulah kami zaman Suwah buat Nasr dan terusnya. Setiap kali kami datang ke sana, setiap kali kami menghadapkan wajah-wajah kami ke mereka, tidak lain tujuan kami adalah untuk minta didekatkan kepada Allah dan untuk mohon syafaat. Itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah pada patung-patung ini kecuali semata-mata agar mereka para patung-patung ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka tahu patung itu batu, patung itu kayu, mungkin sebagian ada yang perunggu. Tapi mereka meyakini yang ada di dalam patung adalah arwahnya. Arwahnya patung itu Lata, misalnya Uzza, Manat. Maka di dalamnya ada arwah mereka. Arwahnya Lata, yang ada di kuburannya Lata, yang ada di patungnya Uzza, arwahnya Uzza. Di kuburannya, di patungnya Manat ada arwah Manat. Dan mereka minta kepada arwah-arwah itu agar didekatkan kepada Allah. Ini yang namanya tawassul. Apa beda kalau wong-wong sing nek ziarah pada kayak gue orang pede, orang wani jaluk dewek jadi jaluk lantaran. Ini kurang pede yang menyebabkan mereka bertawa
tawasul melalui arwah-arwah. Ya, logikanya arwah yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, yang bisa menyampaikan doanya kepada Allah, tentu saja arwahnya Pak Tamar, ya Pak. Iya, mungkin saja suatu saat Pak Tamar dipundi-pundi, nanti seda, terus digawe makom. Yang salah orang yang hidup, orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tentu saja yang didatangi adalah arwah-arwah yang dianggap soleh. Kenapa mereka bukan arwah soleh? Loh, kita nggak tahu ya. yang ada di alam, yang ada di kuburan-kuburan yang dibangun muka itu bukan orang soleh yang sana, kuburannya orang soleh. Nggak tahu lah. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak-anak sejak anak-anak masih menjadi tanggung jawab kita. Anak bermakna, makanya suara kita. Kalau kita juga konsekuen. Jadi berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Maka di kalimat yang terakhir itu tadi, taklimul auladi ayyas'alullah yasta'inu bi wahdah, mengajari anak agar meminta-minta kepada Allah dan mohon pertolongan juga kepada Allah. Sebagaimana perkataan Nabi kepada anak pamannya itu Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai saudara sepupuku, ini mengamini anak pamannya Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu minta pertolongan, ya minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, ini kalimatnya akan manane nah kita zaman. Oke, monggo. Ini umpamanya yang hati gue hajat, hati gue hajat, warna cuma kanduran, apa makan cepetan, apa lagi. Itu non bahas itu tentang kuburan, terakhir baik apa wadi itu sami terus aja ujian di ajeng buka dasar kenapa grand opening apa itu niku anu re jeng kuburan re iki napa jenenge gagal paham apa pripun kaya niku artinya sirik nopo pripun terus mestinya kayak niku mendata seperti itu apa kuburan gerakan massal apa tapi wana sing setuju ana sing mendukung ana sing mendorong perintahannya yang atas itu. Nah gini tuh, terima kasih. Ini pula pertanyaannya bahwa TBC itu seperti itu contohnya. Ingat keterangan lebih banyak besok. Yang jelas di wilayah dakwah Islam, para dai, para kiai memang terjadi berbagai macam aliran sing tawasul adalah bagian dari ibadah mutlak, tawasul mutlak semuanya tawasul itu ibadah. Ada yang membatasi tawasul masruh dan tawasul mamnu, yang dibolehkan dan yang dilarang. Diulang-ulang oleh dengan penuh keyakinan. Ya jadilah hasilnya seperti itu. Kok juga ada rumah menurut orang yakin orang menurut tapi tim suksesnya ya kayak gue ya akhirnya. Nah ini bahayanya ngomong nek orang buat ya dia masuk wilayah syirik yang bahaya sekali, yang memohon pada selain Allah untuk suatu tujuan tawassul. Jadi arwah kita makin jangan mau, nanti kita akhiri dulu ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.